Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, seperti biasa, hari ini saya akan nge-vlog perjalanan dari Pegangsaan 2 ke Bekasi Timur ya. Jadi kalau kali ini kita akan menyusuri Jalan Pegangsaan 2 sampai dengan ujung, nanti akan tembus ke Jalan Raya Bekasi ya. Di depan sana kurang lebih itu ada 4 km dari sini sampai dengan Jalan Bekasi Raya. Dan tentunya seperti biasa jangan lupa untuk klik like, komen, serta subscribe, karena subscribe itu gratis supaya saya tambah semangat untuk mengupload video-video baru setiap harinya. Oke, dan saat ini saya ada di lampu merah Pegangsaan 2 dan sekarang sudah akan hijau. Jalanan ke arah sebaliknya sih agak sedikit macet. Kita akan lurus terus teman-teman, mengikuti jalan, karena ini Jalan Pegangsaan 2 ini lurus terus ya. Batas lampu merah ke sana itu ya, lebih banyak yaitu pabrik-pabrikan ya, terus juga perumahan, apartemen ya. Kalau yang arah sebaliknya itu lebih banyak garasi mobil ya. Ya, kita masih ada di Jalan Pegangsaan 2 nih. Kita belum tahu perjalanan hari ini seperti apa ya. Semoga lancar-lancar selalu ya teman-teman. Dan biasanya macet kalau di sini ya, sudah tahu ya, di depannya apartemen Gading Nias itu biasanya memang suka macet juga. Kita lihat kondisinya, apakah akan macet ataukah tidak. Kita lihat dulu. Sudah mulai agak mengerem teman-teman ya, sudah mulai melambat, ngerem dikit-dikit. Ya ini seperti biasa sih, ini di depannya apartemen Gading Nias ya. Jadi ini titik macet pertama di Jalan Pegangsaan 2 arah ke Jalan Raya Bekasi. Dan nanti titik keduanya adalah di pertigaan Agung Sedayu situ ya. Ya, dekat Agung Sedayu situ juga ada titik macet lagi teman-teman. Yang kalau di Jalan Pegangsaan 2-nya ya, titik macetnya ada 2, bahkan 3 sih ya. Pertama di lampu merah, terus yang kedua di Gading Nias, terus yang ketiganya itu di jalan yang mau masuk ke Agung Sedayu. Ya kalau di sini sih masih bisa pelan-pelan jalan ya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kemacetan di sini tuh tidak hanya mobil yang keluar masuk dari apartemen Gading Nias, tapi juga ini mobil yang dari arah depan itu dia melewati garis jalan perboden. Harusnya dari jembatan di depan itu, kalau yang dari arah
Bekasi Raya itu, Jalan Raya Bekasi itu harusnya belok kanan dulu ya. Itu biasanya banyak kendaraan motor ataupun mobil yang melanggar itu ya teman-teman. Terus sekarang sih sepertinya memang tidak ada, hanya motor saja ya. Itu mobil ada 1-2 kali ya. Ini kebanyakan sih motor ya. Oke, ini titik kedua kemacetan. Nanti titik ketiganya yaitu di depan sana ya. Gangsaan 211 ini masih banyak pohon ya, karena untuk sebelah kanan ini ada stasiun LRT Gangsaan 2, tapi sepertinya belum terintegrasi dengan LRT yang Jabodebek. Kalau ini masih di Jakarta saja. Kalau sudah terintegrasi itu lebih enak lagi. Oke. Jadi kalau di Jalan Gangsaan 2 setelah lampu merah itu arah ke Bekasi Raya ini kebanyakan memang ada pabrik, ada sekolah gitu kan. Jarang untuk garasi mobil-mobil yang besar ya. Sebetulnya jaraknya nggak begitu jauh sih Gangsaan 2 ini. Tadi ya sekitar kurang lebih kalau disatukan ya sekitar 50 meter. Ini pabrik Astra Honda Motor dan divisi spare partnya di situ ya. Dan di sini lebih kanan kirinya lebih banyak pohon ya teman-teman. Jadi kalau di sini nggak berasa di Jakarta Utara sih. Sini juga sama, Asta Auto Part ya, ini juga pabrikan juga. Nanti biasanya di depan yang agak sedikit macet nih teman-teman ya, yang di Agung Sedayunya itu yang pertigaan masuk ataupun juga keluar. Terus di depannya juga ada jalan arteri ke Boulevard Kelapa Gading ya, itu di situ juga mobil keluar masuk, jadi agak macet teman-teman. Tapi untuk jalur sini memang jalurnya mobil-mobil besar juga ya. Jalan mobil-mobil besar juga dan kendaraan roda 2. Dari kemarin saya nyariin permen dipegang habis sih, bisa ada dikit lagi. Ya ada pemukiman, ada pabrik, jadi jarang banget untuk garasi.
macet. Jadi di depan itu ada pertigaan masuk ke Agung Sedayu. Dan Agung Sedayu ini nanti tembusannya jalan masuk ke Tipar Cakung kalau nggak salah ya. Cukup lumayan macet juga. Sedikit tersendat di sini karena memang ada dua pertigaan, yang satu dari kiri Agung Sedayu, yang satu lagi yang sebelah kanan itu yang dari arteri Kelapa Gading ya teman-teman. Jadi ya cukup agak padat juga di sini, apalagi sekarang waktunya jam pulang kantor teman-teman. Ya pasti akan terjadi kemacetan jadinya. Antri ya teman-teman. Sudah dekat sih, sekitar 1,7 km lagi untuk berada di Jalan Bekasi Raya teman-teman. Tapi karena memang ini padat ya, macet, dan akhirnya rayap. Oh, tambah juga ini pabrik yang keluar masuk juga ya teman-teman. Tambah ibu-ibu ini jalannya sempit ya, mereka masih harus merangsak untuk masuk. Ini masuk ke Jalan Sedayu City Kelapa Gading, yang kedua itu jalan arteri Kelapa Gading. Kalau kita lurus ini nanti ketembusannya di Jalan Bekasi Raya atau juga bisa langsung ke Pulau Gadung teman-teman. Ada perumahan Taman Pegangsaan Indah. Ini yang sebelah kiri ya teman-teman, ini masuk ke Agung Sedayu City. Ini nanti tembusannya ke Jalan Tipar Cakung juga. Nah yang sebelah kanan itu di depan itu masuk ke arteri Kelapa Gading. Dan di sini juga
kilometer lagi kita akan masuk ke jalan Bekasi Raya. Nah, ini juga ada pabrik ya, sebelah kiri Gemala Kempadaya. Daerah sini itu banyak pabrik, gudang, garasi ada, tapi lebih banyak sih di sini bukan garasi untuk trailer ataupun juga kontainer, yang mobil-mobil yang untuk mengangkut motor. Atas itu adalah jalan tol dari Kelapa Gading ke Jor ya. Jadi ada jalan tol di atas. Nah, jalan tol di atas ini bisa dipakai untuk mobil besar, mobil kecil juga bisa, kecuali untuk kendaraan roda 2 ya dan roda 3 tentunya. Jadi bisa dipakai semua jenis kendaraan kecuali roda 2 dan roda 3. Kalau MBZ itu kan hanya diperuntukkan mobil-mobil kecil lah, terutama ya mobil-mobil pribadi. Ya, semakin sore tentunya jalanan yang ada di sini itu semakin ramai ya, karena semua orang itu jam-jam segini tuh sudah pulang dari kantor atau pulang kerja. Depan ada pabrik baja, pabrik besi ya. Pabrik baja besi, posting besi berarti ya, baja, sorry, baja. Masih sekitar 300 meter lagi kita masuk ke jalan Bekasi Raya. Malah ngantuk macet ya. Kita akan belok kiri karena memang kita akan belok kiri ya. Jadi jalan Bekasi Raya ini masih dibatasin oleh separator ya, jadi tidak ada yang mobil lawan arus ya teman-teman. Oke, kita lurus terus ambil kiri karena kalau ke kanan ini nanti ketemu lampu merah akan belok ke daerah Buaran ya. Kita ambil kiri aja karena kita akan lurus terus sampai dengan pintu tol Pulau Gadung yang Jor ya. Dan ini pun memang jalanannya agak sedikit tersendat teman-teman, karena depan ada mobil Tiger, terus ada mobil pengangkut baja juga ya, jadi sedikit melambat. Tiger ini kalau di jalan biasa tentunya mereka akan lebih pelan karena sambil nyari penumpang juga ya. Kita ambil kiri lagi, kita akan terus.
banyak kendaraan di sini, baik kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4, baik besar ataupun kecil ya. Yang di atas itu masih jalan tol, teman-teman. Kita masih lurus terus. Sini ini kan jadi 1, 2, ada 4 jalur, nanti di depannya itu menjadi 2 jalur, teman-teman. Jadi dari 4 jalur ini, jadi nanti di depan ada 2 jalur. Nah, ini yang membuat di jalanan ini tersendat ya. Tiba-tiba datang dari kanan motong ke kiri, kaget jadinya ya. Sambil menikmati kemacetan di hari ini ya, teman-teman, kita masih menikmati kemacetan. Tapi kalau di Indonesia ya kita sedikit intermezzo aja ya, teman-teman. Kalau walaupun di Indonesia sebagaimana macetnya ya, tapi untuk kita dengar suara klakson itu masih masih sedikit lah ya, masih belum begitu banyak seperti negara di Vrindapan sana. Karena salah satu YouTuber Jeva Ilmi itu, kalau dia ngevlog pas banget kalau pinggir jalan itu pasti setiap detik gitu pasti ada suara-suara klakson ya, padahal nggak trafficnya juga nggak begitu padat. Tapi kalau di Indonesia ini menurut saya ini agak padat ya, motor juga banyak, tapi untuk suara klaksonnya cenderung cenderung sedikit gitu. Karena memang mungkin masyarakat Indonesia menggunakan klaksonnya ini hanya pas waktu penting aja gitu kan. Kalau ada di depannya ada menghalangi gitu kan, baru diklakson, atau juga untuk memberikan tanda juga bisa menggunakan klakson. Tapi tidak sesering di negara Vrindapan ya, teman-teman. Seperti itu. Ya walaupun memang saya belum pernah ke sana, tapi ada salah satu YouTuber yang memang kuliah di sana, yang memang sering vlog di daerah-daerah Vrindapan sana. Ya emang seperti itu gitu loh. Memang mungkin tidak semua daerah, tapi dia itu di sekitarnya Aligarh ya, Aligarh di India. Itu tiap kali nge-vlog pasti suara klakson itu pasti jadi alunan musik tersendiri di sana gitu ya. Bukan hanya terkenal dengan musik, tapi klakson pun bisa jadi alunan musik ya. Itu sedikit intermezzo aja sih ya, kita dibanding dengan di negara Vrindapan atau negara India ya. Kalau di sini masih menurut saya sih masih enak lah ya, walaupun macet seperti ini. Suara klaksonnya tidak begitu banyak. Ya, kita masih terus lurus. Kita tetap di jalur kiri, teman-teman.
Ini hari sudah mulai gelap ini. Ini 1, 2 ya, sebelah sini, sebelah sana 3, 4. Nah ini jadi 2 jalur teman-teman. Ya, tambah lagi motor, jadi banyak jalur. 2 jalur, nanti di sana terbagi lagi jadi 3 jalur. Kenapa saya ambil sebelah kiri? Karena sebelah kiri ini kalau dari arah saya ini garis-garisnya memang lebih lebih prioritas gitu loh ya. Jadi walaupun lurus kita tidak nyebrang garis, masih memang sesuai dengan garis rambu lalu lintasnya gitu teman-teman. Ini jadi 2 jalur ya teman-teman ya di sini. Masih sekitar 400 meter baru kita akan masuk ke jalan tol Jor. Di sini sudah mulai agak lengang ya, renggang. Tapi memang garisnya itu belum dibikin sepertinya ya. Juga masih baru nih. Kemarin masih. Jadi selama beberapa hari saya tidak lewat sini, dan ternyata pas sudah lewat sini jalannya lebih halus teman-teman ya. Sepertinya sudah ada perbaikan jalan. Biasanya di situ ya, depannya pom bensin tadi itu jalannya goyang-goyang. Sekarang hari ini saya lihat sudah tidak ada bolongan lagi ya, jauh lebih bagus lah. Ini kita sudah masuk ke pintu tol Jor yang ada di Pulau Gadung ya teman-teman. Siapkan dulu alat pembayaran teman-teman. Mana di situ? Kita lurus aja. Kita ambil yang jalur nomor 2. Balik lagi ke Tanjung Priuk ya, ke Rorotan, terus juga ke Cakung. Itu kan balik lagi kita akan ngambil jalan lurus ya. Kita akan masuk ke lingkar dalam tol Jakarta Cikampek, jadi lingkar dalam. Semoga tidak macet juga nih di tolnya. Biasanya begitu masuk tol berapa meter kemudian jalannya ini langsung macet ya. Di sini pasti kelihatan ya, tidak begitu macet. Besar ya teman-teman. Ini kita harus pastikan dulu untuk melihat kaca spion sebelum mengambil lajur kanan ataupun juga mau ambil lajur kiri. Ini jalur
favorit mobil-mobil besar, baik itu di jalur yang arah Tanjung Priok ataupun juga di jalur yang arah ke mana, Jakarta Cikampek. Biasanya sih di macetnya itu pas banget depannya Terminal Pulau Gebang. Baik teman-teman, ini saya pakai kamera depan lagi karena kamera belakang tadi sudah mulai agak sedikit gelap ya. Nah, ini macetnya memang dari posisi pas Terminal Pulau Gebang itu ya sudah mulai macet lagi teman-teman. Masih sekitar 3 km kita akan masuk ke Simpang Susun Cikunir dulu ya, baru habis itu masuk ke tol Jakarta Cikampek. Di sini ada ada bis, ada mobil-mobil besar juga ya, ada mobil pengangkut barang, ada bis penumpang yang memang jalurnya di yang ada di sini gitu. Itu ada pintu keluar tol Pondok Kelapa dan juga Kranji. Sebetulnya kita juga bisa lewat situ, hanya saja di jalanannya Kalimalang ini kalau jam-jam segini ya itu macetnya luar biasa ya teman-teman. Jadi daripada bunuh diri kita macet-macetannya, mendingan kita lewat jalan tol. Masih lurus terus, masih ada sekitar 1 kilometer lagi ya. Oke, kita ambil jalur 2 dulu. Nanti kita ke jalur 1 untuk bergabung
Sepertinya sudah mulai macet teman-teman. Ini pertemuan aja sih dari tol yang dari arah Pondok Indah, terus dengan tol yang ada yang dari Tanjung Priok ya. Ugal-ugalan sih ya, menurut saya gitu. Jangan kasih kendor deh. Ya, emang di sini harusnya sih di dari Tanjung Priok atau yang dari Pondok Indah itu ya, jalurnya itu dipisah dulu ya, kurang lebih mungkin 500 meteran biar masing-masing biar masing-masing jalur itu betul dulu gitu, jadi bisa jadi satu jalur dulu, baru nanti langsung masuk 2 jalur itu mungkin akan lebih teratur ya, walaupun impactnya bisa jadi yang dari Tanjung Priok akan semakin lama karena volume kendaraan itu banyak, mobil besarnya dari arah Tanjung Priok ya. Tapi kalau misalkan agak biar sedikit tertib lagi, mungkin bisa dipakai separatornya dari pertemuan itu ya sekitar 200 atau 500 meter lah ke depannya. Jadi dari 2 jalur bagi 1 jalur dulu, nanti juga sama yang dari Pondok Indah juga 2 jalur jadi 1 jalur dulu gitu. Nanti macetnya kemungkinan akan sedikit terurai gitu. Kita masuk jalur buat pakai lampu sen. Kita langsung ke jalur 3. Jalur 1-nya sudah dipakai bis ya. Bandung Tanjung Priok Prima Jasa, kita ambil kanan lagi. Sekitar 3 atau 4 kilometer aja kalau lewat tol.
merupakan jalur prioritas. Tapi kalau untuk di luar itu sih harusnya sih enggak ya. Mereka sama-sama juga kok. Bahkan apa? Mereka yang harusnya mengalah untuk kita, bukan kita yang mengalah untuk mereka. Gitu. Ya sudah tinggal ya 1,5 km lagi ya, kita akan masuk ke Bekasi Timur. Kita ke kanan dulu. Besar yang masuk ke jalur nomor 3, jadi agak melambat. Kita ambil 3. Oh iya, ternyata ada wingbox ya yang masuk ke 3. Oke, sebentar lagi sekitar 500 meter lagi lah ya, kita akan masuk ke akan keluar pintu tol Bekasi Timur. Sudah masuk ke jalur nomor 2. Kita masuk lagi ke lajur nomor 1. Agak deg-degan juga sih di sini nih, macet atau enggak, macet atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan lagi beruntung ya seperti hari-hari sebelumnya, kita nggak kena macet. Oke, kita siapkan kartu tolnya untuk pembayaran non tunai. Di sini aja. Kita agak sedikit lama di situ ya, ada 2 jalur. Jadi yang bikin lama itu sebetulnya pengendara yang memang kan harusnya di setiap kartu tol itu ya, kalau handphone sekarang kan sudah pasti dilengkapi dengan NFC ya. Jadi bisa dilihat di situ gitu kan pemakaiannya berapa lagi. Jadi jauh lebih praktis sebetulnya. Jadi nggak perlu kita ngambil kertas. Jadi less paper harusnya sih. Jadi transaksi juga biar bisa lebih cepat, maksimal 3 detik. Jadi bayar tol tap langsung 3 detik gitu, harusnya sudah langsung keluar. Jadi antriannya tidak semakin panjang gitu ya. Jadi saran nih buat teman-teman yang menggunakan kendaraan yang akan bayar tol ya gitu, jadi tidak usah diambil. Kalaupun memang mau dirembes ke kantor kan bisa pakai e-tol itu ya, NFC itu. Berapa sih penggunaan yang sudah kita gunakan? Alhamdulillah ya, tidak macet banget. Ya masih ya cuma di sini aja nih, masih melambat ya teman-teman. Jadi nggak begitu macet parah. Ya jadi balik lagi ke yang tadi itu, yang masalah e-tol. Jadi teknologi sekarang sudah mulai canggih ya, kita
kita tinggal ngetap aja di pintu keluar tol ya, 3 detik paling lama kita sudah bisa meluncur gitu. Kalau misalkan kita kita nunggu begitu kita tap, kita mau ambil kertasnya kan lumayan lama juga tuh ngeluarin kertasnya gitu kan. Nah itu jadi harusnya 2 mobil atau 3 mobil, ini baru 1 mobil gitu, dan akhirnya juga macetnya pasti akan panjang ke belakang gitu. Karena untuk tol pembayaran dengan non tunai ini juga untuk mempercepat transaksi di gardu keluar ataupun juga masuk. Seperti itu penjelasannya sih ya. Ya kalau salah silahkan komen, ya kalau betul silahkan untuk di like aja ya, karena saya sendiri pun kalau misalkan ini nggak perlu ngambil kertas, tapi cukup dengan nanti kalau BCA itu flash itu bisa menggunakan BCA, dan yang lainnya kan bisa pakai yang ada e-tolnya bisa pakai mandiri gitu. Dan juga sebagai informasi nih, kalau misalkan kartu tol itu yang enak, kalau saya sendiri sih pakainya flash ya. Dia bebas biaya admin juga, mau itu mau transaksinya di minimarket juga dia bebas bebas biaya admin gitu. Jadi lebih enak. Tapi kalau yang mandiri dan kartu lainnya itu dikenakan biaya admin lumayan ya. 1.000 atau 1.500 juga lumayan. Gitu. Oke teman-teman, nggak kerasa kita sudah sampai di Bekasi Timur di Jatimulya. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Ya, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mengajak teman-teman semuanya untuk klik like, comment, serta subscribe, karena subscribe itu gratis ya, supaya bisa membangun channel ini dengan lebih baik lagi ya. Oke, saksikan terus video-video dari saya ya. Tentunya ada hal-hal yang menarik atau ada obrolan-obrolan menarik seputar perjalanan tiap hari ya, ataupun juga vlog bersama keluarga. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.